nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua merasakan sukacita, amin. Baik, mari kita persiapkan hati. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan segenap hati kami menyatakan Tuhan, dengan apa ku
bersyukur Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama dengan segenap hati menyatakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. mari sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kamu nyatakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur selalu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami mau menyembahmu Dari tempat ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh namanya Shalala. Hena namanya Shalala. Oh namanya Shalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh namanya Shalala. Kami angkat suara kami bersyukur sama Tuhan. Kami ucap syukur apa yang Tuhan perbuat dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh namanya Shalala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh namanya Shalala. Kami angkat tangan kami tanda kami bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Kami tahu saat kami angkat tangan kami, Tuhan turun tangan bagi setiap kami. Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami. Kami angkat tangan kami, tanda kami menyembah Engkau Allah yang kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan saudara. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
hari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun secara live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir di tempat ini, tercurah di tempat ini bagi setiap kami, Tuhan. Setiap kami siap bersorak-sorai, kami sepakat hanya nama Tuhan tinggikan. Ya, siap bersorak sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Saya lagi semuanya shalom. Saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang siap menjadi berkat bagi setiap kita. Sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada berkat Tuhan mengalir di tempat ini. Ada sukacita, sorak-sorai dari surga bagi setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan surah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
besar bagiku. Gereja Tuhan siap semua. Dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Menyatakan saudara, Aku diberkati, aku dilimpahi hanya Engkau Tuhan alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kami lebih dari pemenang. Kami bukan yang lebih dari pemenang. Dengan segala iman katakan Kau sanggup Tuhan, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan hanya Tuhan yang sanggup, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil kita semua katakan Tuhan. Aku Come on. Karena siapa saudara? Amin. Saya percaya semua bisa lebih, amin. Bisa lebih bagi Tuhan, amin. Sama-sama semua katakan. Aku diberkati. Come on. Siapa yang sanggup? Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku Menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan hanya bagi Tuhan. Tuhan bagiku, Katakan sama-sama. Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Sebab kami tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami siap lebih lagi menyembah Engkau, menikmati Engkau. Yang siap menyembah sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan tepuk saudara. Kembali kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau adalah alasan selama kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau milih kami. Kau
jangan sendirian Tuhan. Bapa jangan, Engkau selama ku hidup. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan Yesus penerang terang-terangku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Shalom untuk semua jemaat dan pemimpin gembala dari GBI PRJ. Kembali kita bertemu sekalipun belum tatap muka. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang semangatnya masih ada tentang yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus sendiri berkata, "Put this in remembrance of me." Kita disuruh mengingat selalu tentang korban Kristus. Bahkan di dalam kelompok kami, setiap minggu kita ada perjamuan kudus untuk menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Saya mengajak kita membaca Yohanes pasal ke-8, satu passage yang sangat terkenal. Saya mulai dengan satu ayat di atasnya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan kita tahu bagaimana mereka menempatkan perempuan di tengah-tengah lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, in the very act, ketika sedang melakukannya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari, merajam perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka mulai sesuatu untuk menyalahkan. This is a trap. Tetapi Yesus membungkuk, seperti kita lihat dalam gambaran tadi. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Setelah stoop down, he stood up. Lalu berkata pada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, without sin." Bukan never sin, tapi without sin. Hendaknya pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu yang membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri. Ya, Jumat Agung itu merendahkan diri, bahkan turun sampai dunia orang mati, tapi kebangkitan he stood up. Ya, dan berkata padanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, "Has no one condemned you?" Ya, women, where are those accusers? Para penuduhmu. Jawabnya, "No one, Lord." Tidak seorang pun. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam tema perayaan ini saya memberi nama The Heavenly Grace. Kenapa? Pernah satu kali kan, kalian sudah dengar lah. Kita ditanya, "Oh, itu rock ministry itu?" Ya, dia tanya kepada pendeta Chris Manusama, "Itu hyper grace ya?"
Jawaban Pak Kris sangat taktis. Dia berkata, bukan, kita amazing grace. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, bukan cuma amazing grace, ini heavenly grace yang tidak ada di bumi ini. Bahkan ada seorang pengkhotbah berkata, kalau dari sekian banyak manusia cuma satu orang yang mau percaya pada korban Kristus, Kristus tetap bersedia mati buat satu orang itu. Dan satu orang itu maybe you, maybe mungkin saya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat gaya hidup Tuhan Yesus. Mereka semua pulang ke rumah mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang merundingkan, yaitu ahli-ahli, tokoh-tokoh agama elit daripada agama Yahudi. Dan juga mereka pulang ke rumah mereka. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Saya sudah mungkin 25 kali lah ke Israel. Cuman memang ada satu tempat yang saya jarang, tidak pernah pergi. Ataupun saya kurang sadar. Yaitu di gereja doa Bapa Kami. Itu ada sebuah grotto, ada sebuah gua. Dan menurut keterangan guide, diperkirakan, bukan pasti. Kalau Yesus tidur di Bukit Zaitun di mana? Ya di gua itu. Saudara, hancur hati saya. Begitu sederhananya Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan kita harus jadi satu judul ataupun teladan dalam moderation. Dalam kesederhanaan. Saya belajar dalam hidup saya ini, apalagi usia makin bertambah. Tahun ini saya 71. Bahwa simplicity is greatness. Bahkan ada satu ungkapan, live simply for others simply live. Hiduplah sederhana supaya orang lain secara sederhana jadi hidup. Gitu maksudnya. Dan bukan cuma itu, saudaraku, pada waktu itu saya hancur hati benar-benar. Sebab sejak saya melayani Tuhan, saudaraku, begitu banyak kemurahan ya. Khususnya kalau saya juga pergi ke PRJ ini, makanan yang terbaik, sambutan terbaik disediakan ya. Saya ada tempat tinggal di Kemayoran. Kalau tidak, oleh Pak Yanto disediakan hotel yang terbaik. Tapi Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Ini literally, saudara. Tetapi ini kita lihat, pagi-pagi benar. Yesus ini rajinnya luar biasa, saudara. Sepanjang malam dia doa, mempersiapkan, dia dengar daripada Bapaknya. Tetapi saudaraku, pagi-pagi benar sudah ada di Bait Allah. Nama Yesus dalam bahasa Mandarin menarik sekali, saudara. Yaitu yang sebelah kiri kita lihat ada dua telinga, ya. Yang kanan itu terdiri dua karakter, yaitu ikan dan gandum, roti dan gandum. Menarik sekali kan? Nah, saudaraku, saya memberikan judul hari ini, Tuhan yang membungkukkan diri, The God Who Stooped Down. Mazmur 116, ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia kurang jelas, ya. Mazmur 116 ayat 2 berkata, dia menyendengkan telinganya kepadaku, karena dia begitu baik, begitu atentif, begitu perhatian. Seumur hidupku, kata pemazmur, aku akan berseru kepadanya. Tetapi di dalam The Living Bible menarik sekali. Because he bends down and listens, I will pray as long as I breathe. Saudara yang kasih, apakah kasih karunia itu? Grace, charis, tidak bisa diterjemahkan cuma dengan satu kata. Jadi bahasa Indonesia kasih dan karunia. Tapi sebetulnya arti sebenarnya itu pertama itu adalah grasi. Grasi itu pengampunan kepada seseorang yang sudah jatuh hukuman mati oleh pengadilan. Siapa yang berhak memberikannya? Presiden. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, yang berhak memberikan cuma raja. Hanya raja, dalam hal ini Kristus. Karena segala kuasa sudah diberikan kepada Sang Putra ya, yang bisa memberikan grasi. Tetapi saudaraku, Roma pasal 5 mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab ketika kita yaitu masih berdosa ya, masih berdosa dalam ayat ke-6 ya, dikatakan ketika waktu masih lemah, durhaka dan berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Yaitu saudaraku masih ingat lagu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tetapi kita melihat ketika wanita itu dilemparkan ke depan Yesus. Kalau kita ingat film The Passion ya,
Bagaimana saat itu Maria Magdalena itu betul-betul dalam keadaan tersungkur. Dan dia mungkin juga sempat dianiaya, istilahnya divermak, saudaraku. Dan sepanjang jalan bayangkan bagaimana sulitnya menangkap orang yang tertangkap basah berzina. Itu kan sulit sekali, saudaraku. Ya, kecuali memang sudah direncanakan. Dari mana kita tahu itu sudah direncanakan untuk menjebak Yesus? Sebab yang pria nggak ada, nggak bisa toh berzina. Maaf ya, kalau masturbasi bisa sendirian. Tetapi kalau berzina harus 2 orang. Dan dikatakan berzina bukan melakukan percabulan, ya. Saudaraku, berzina itu artinya dia punya suami dan dia melakukannya di luar pernikahan. Di mana suaminya? Banyak pria pengecut, saudara, ya. Kalau dalam kesulitan malah lari. Saya harap tidak ada di antara anak-anak Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, Yesus membungkuk. Kalau sesuai Mazmur 116 ayat 2, He bent down and listen. Dia mau mendengarkan rintihan wanita itu. Saudaraku, ini kabar baik buat kita. Sebab yang di luar sana, Tuhannya itu tidak mau dihubungkan sama sekali. Oh, dia nun jauh ada di sana. Tetapi Allah kita adalah Allah yang membungkukkan diri. Ketika menciptakan Adam, manusia pertama, dia kan ada di sorga. Adam bukan ada di Taman Firdaus, ada di Taman Eden. Di bumi ini baru dibuatkan Taman Eden untuk dia kelola. Rencana Allah, Taman Eden seperti Taman Firdaus. Di bumi seperti di sorga. Sorga adalah miliknya Tuhan. Bumi diberikan kepada anak manusia, keturunan Adam, untuk dikelola. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus membukakan diri dan menulis di situ. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, di depan mata saya berulang kali Yesus membungkukkan diri. Yang paling terkenal ya ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, ya. Saudara, dia bukan mencuci kepala mereka, kaki mereka. Termasuk siapa? Termasuk Yudas. Bukan cuma Petrus, Yohanes, Yakobus favoritnya Yesus, bukan, termasuk Yudas. Ketika Petrus tenggelam setelah berjalan di atas air, Yesus juga membungkuk dan mengangkat dia. Gambaran yang sangat jelas, yang sangat terkenal, ada banyak sekali lukisan gembala yang turun ke jurang, mengambil domba yang terperosok di sana. Saudara sedang terperosok, tidak tahu secara ekonomi atau secara moral, I bring you good news. Yesus membungkuk to listen to you. Saudara, para ahli Taurat, imam-imam ini sama sekali tidak mau mendengar. Wanita ini cuma dijadikan jebakan. Tujuan mereka sebetulnya yaitu membunuh Yesus pakai tangan tentara Romawi. Kalau dia bilang silakan rajam, saudaraku, apa yang terjadi? Dia jadi pemerakarsa daripada main hakim sendiri. Tapi apabila dia berkata, jangan dong, itu sadis banget, berarti dia bukan berasal dari Allah Bapa. Sebab apa? Dia gagal paham. Tapi puji nama Tuhan, Yesus menulis di tanah. Saya lihat ketika Yesus memberkati anak-anak, He's the one who bent down and kissed them and blessed them. Luar biasa, saudara. Salah satu tanda daripada kita itu pengikut Kristus pertama tadi, hidup sederhana. Yang kedua, saudaraku, tahu mempergunakan waktu dan dipakai untuk apa? Untuk mengajar. Saya sebagai pengajar, saudaraku, ada malam-malam di mana saya ambil banyak waktu untuk mempersiapkan, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. He's the one who's bent down and listen. Jadi jangan ada anak Tuhan yang menyanyi, Tuhan masihkah engkau mau mendengarkan doaku. Ya saudaraku, karena nama Yesus itu jelas ya. Kenapa 2 telinga? Satu mendengarkan sorga, satu mendengarkan bumi. Kan dia adalah perantara antara Allah dan manusia. He's God man. Yeshua, Jesus, Yesus. Perhatikan itu. Dan ketika dia berkata, jangan takut apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Aku rajanya, kata Yesus. Dan raja itu bertanggung jawab buat welfare daripada jemaat. Kita lihat sekarang
kegenapan daripada Matius 24, derap daripada 4 kuda, kitab Wahyu pasal 6. Sri Lanka sedang kelaparan, saudara. Sri Lanka sedang menderita luar biasa. Agama tidak menyelesaikan, politik tidak menyelesaikan, hanya Yesus yang bisa menjamin. Dan saudaraku, dia berdiri. Setelah membungkuk dia berdiri. Saudara, waktu Kristus menyerahkan nyawa, firman Allah berkata, dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Ya, saudaraku, ini heavenly grace loh. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ungodly, rebel, dan kemudian firman Tuhan mengatakan kita ini sinners, Kristus sudah mati bagi kita. Untuk orang baik mungkin ada orang mau mati, mungkin, tapi bagi orang jahat, wanita ini sepanjang jalan dimaki-maki, dikatain binatang, pelakor, penjina, pendosa, sudah komplit, saudara. Mungkin sedang terjadi pada saudara. Karena iblis, 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa berdosa, melakukan dosa, hidup dalam dosa, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, berasal dari iblis. Iblis itu diabolos, artinya pendakwah. Bukan pendakwah ya, pendakwah, penuduh. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ada orang tanya pada saya, loh Pak, kalau cuma ngampuni dosa, kenapa Kristus perlu mati? Rupanya kita perlu mengerti the purpose ya of God's sacrifice, ya, sacrifice of Christ. Kita lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, yaitu bangsa Yahudi, Israel, dan atas kotamu yang kudus Yerusalem. Pertama, melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan, meniadakan kesalahan, dan mendatangkan keadilan yang kekal. Keadilan ini righteousness, ya, bukan justice, tapi righteousness, everlasting righteousness, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 26 menjelaskan, untuk itu Messiah the Prince harus dibunuh, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pengadilan agama tengah malam. Orang bilang ini pengadilan kangguru, saya bilang pengadilan keledai ini. Karena selain daripada itu tidak korum, dan juga tengah malam. Mana ada pengadilan tengah malam, saudara? Jangan mengharapkan keadilan kalau saudara menjadi pengikut Kristus. Keadilan hanya datang ketika Ratu Adil, Yesus datang. Amin. Kita yang di tanah Jawa ngerti itu Ratu Adil, ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Karena itu harus dibunuh. Karena hutang nyawa harus dibayar nyawa. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dan kita lihat satu gambaran ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat bagaimana seekor binatang, atau mungkin 2 ekor, dijadikan yaitu pakaian tunic, dikatakan berarti jubahnya panjang, bukan mini ya, terbuat dari kulit, saudaraku. Ada binatang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Kita harus mengerti ini. Tetapi saudaraku, Yesus berkata, He who is without sin, yang tanpa dosa. Di sana berdiri yaitu imam-imam, ahli-ahli Taurat, jenggot panjang, jubah panjang, saudaraku, muka panjang. Tetapi di situ ada satu yang tidak berdosa, yaitu Kristus sendiri. Bisakah engkau membuktikan aku bersalah? Tidak bisa. Inskripsi di atas salib ada dalam 3 bahasa. Bahasa Latin itu bahasa hukum. Sampai sekarang hukum memakai bahasa Latin, ya, lex specialis misalnya seperti itu. Semua pakai istilah Latin. Lalu ada bahasa Yunani, itu bahasa sosial, bahasa perdagangan, bahasa sosial, dan ada bahasa Ibrani ataupun Aram, itu adalah bahasa agama. Secara hukum agama dia tidak ada langgar, secara hukum apapun. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya.
dihadapkan pada pengadilan agama, dihadapkan kepada bahkan oleh Herodes. Yesus tidak mau jawab. Tetapi ini kabar baiknya. He's God man. 100% Allah, 100% manusia. You stand in the gap. Yang ada menjadi pembela daripada wanita ini. Ya. Hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Ada orang tanya. Tadi saya cerita tentang the God who stooped down untuk membuat tubuh daripada Adam. Dia turun ke bumi dan dia mengambil dengan tangannya tanah ataupun lumpur ini, dirt ini, jadi tubuh daripada Adam, manusia pertama, nenek moyang kita. Padahal dia menciptakan galaksi cuma dengan perkataan. Saudaraku, banyak orang kagum dan kemana-mana pakai teleskop melihat gerakan. Saudaraku, saudara tahu bahwa galaksi yang terdekat itu 2,5 juta, bukan kilometer, tahun cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Itu yang terdekat. Dan jumlahnya tidak terbatas. Karena terus ekspansi, terus mengembang. Tapi firman Allah mengatakan bahwa He made also the stars. Setelah dia membuat penerang yang besar, matahari, penerang yang kecil, produk sampingannya He made also the stars to make you and me. Dia pakai tangannya, saudaraku, untuk membentuk Adam. Dan kemudian menghembuskan nafas hidup. Roh manusia berasal dari sorga. Karena itu kita berbeda dengan sapi. Tidak ada kera menyembah bulan, kecuali di film kartun. Tapi manusia mencari penciptanya. Cuma caranya sering keliru, saudara. Karena itu Kristus perlu datang dan menunjukkan I'm the way, the truth and the life. No one come to the Father. Bukan rumah Bapak loh, bukan sorga. Father, kalau tidak melalui aku. Saudaraku, inilah heavenly grace itu. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah. Kita ini lemah, durhaka, ungodly, rebel, dan sinner. Bukan karena kita berbuat dosa, kita jadi pendosa. Kita pendosa sejak lahir. Sejak dalam kandungan ibu kita. Raja Daud berkata, King David berkata, dalam kesalahan aku dikandung oleh ibuku. Setiap daripada kita, ya, saudaraku, dari yang paling tua sampai yang muda, mundur teratur. Dan ada beberapa spekulasi apa yang ditulis oleh Yesus. Mungkin kalau dibuat sayembara, ya yang bisa jawab dapat sepeda dari Pak Yanto, mungkin begitu. Tetapi ada yang bilang gini, di manakah laki-lakinya? Sebab tidak bisa orang berzina sendiri. Tapi rupanya ada di antara mereka. Karena memang dipasang, saudaraku. Hanya untuk menjerat Yesus, begitu jahatnya, saudaraku. Hati-hati, semua pengikut Kristus sekarang ini tuduhan pada hamba Tuhan itu aneh-aneh, saudara. Ya, saya tidak membela orang bersalah, tapi coba lihat bagaimana, ya, ketika yaitu Raffi Sakarias yang sudah meninggal, dituduh melakukan yang tidak pantas kepada seorang terapis daripada sebuah spa. Tidak pernah ada laporan dan kita tahu satu saksi bukan saksi. Itu hukum yang umum. Saksi itu mesti 2, saksi mata loh. Ya, 1 tidak bisa. Tapi perempuan ini tertangkap basah berzina in the very act, tertangkap basah. Yesus berkata lemparkan batu yang pertama kali. Semua mundur. Nah, saya mau ceritakan saudaraku, salah satu kapal paling besar di dunia ini adalah negara China. Negara Tiongkok, bahasa Indonesianya Tiongkok. Ya, mereka kapal yang begitu besar, tidak punya roadmap, tidak punya kompas moral. Ya, tapi mereka juga tidak mau yang kompas yang paling baik itu Alkitab kita. Sebab pernah ada kejadian Taiping Rebellion yang membuat puluhan juta orang mati karena ada orang ngaku dia adiknya Tuhan Yesus lalu jadi raja dan memberontak yaitu pada satu dinasti Qing, dinasti terakhir. Dan saudaraku, mereka membuat Alkitab sendiri.
Jadi kalau membaptis di gereja yang diakui di China sekarang, tidak boleh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Alkitab. Biasanya Roh Kudus, Senling. Ini Sencing. Alkitab, kitab suci. Tapi kitab sucinya kitab suci buatan komunis. Yang disesuaikan dengan pengajaran komunisme, sosialisme, dan Konfusianisme. Saudara tahu, dalam Alkitab buatan baru dari Xi Jinping ini, modifikasinya, cerita yang sama Yohanes pasal 8 ini, Yesus berdiri dan merajam wanita ini pertama kali. Dan semua yang lain ikut. Merajam sampai wanita ini mati mengenaskan. Lalu Yesus versi Xi Jinping berkata, I'm also a sinner. Aku juga orang berdosa. Kalau Yesus orang berdosa, celaka kita saudara. Tidak ada kebangkitan. Tidak akan dia datang kembali. Semuanya akan sia-sia. Sebab kita hanya bisa ditebus dengan darah yang tidak bercacat. Kita semua adalah sinner. Tetapi hanya Yesus sinless. He's the Holy One. He's the innocent one. Dan pada saat itu Yesus membungkuk lagi. Makin banyak di depan mata saya, Yesus membungkuk saudara. Bayangkan saudaraku, tidak ada raja itu mau bungkuk. Ketika Raja King Salman, Raja Saudi, mampir ke Bali, maka untuk turun dari pesawatnya itu sediakan eskalator. Biasanya kita nggak pakai tangga, ataupun pakai garbarata, itu pakai eskalator. Ketika dia turun, dia tinggal berdiri dan turun sendiri. Apa yang terjadi? Eskalatornya macet, rasain. Tetapi raja di atas segala raja membungkukkan diri. Saudara, saya bayangkan, kalau sekiranya kita tidak punya Tuhan seperti itu, kita semua celaka. Terutama saya yang bicara ini. Ketika saya dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup saya, He bent down and raised me up. 43 tahun yang lalu, saya sakit hampir mati dan bangkrut. Tapi lihatlah saya. Kita juga harus seperti Petrus dan Yohanes di gerbang indah itu. Mengangkat bersama orang lumpuh tadi sehingga kuat mata kakinya. Maka dia berjalan kian kemari, melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Everybody needs help. Saat-saat ini saudaraku. Dengan perkataan kita bisa membangkitkan orang. Sebab firman Allah berkata, ya, bagi orang benar, hidupnya itu perkataannya seperti pohon kehidupan. Tapi ada orang yang curang perkataan yang melukai hati. Tetapi saudaraku, Yesus berkata, wanita, tidak ada orang yang menghukum engkau. Di mana? Yang tadi menuduh kamu tidak dihukum kan? Tidak ada satu batu jatuh padamu? Jawabannya no one Lord. Tidak seorang pun. Para ahli Taurat manggil Yesus Rabi. Cek. They call him teacher, didaskalos. Tapi wanita dimanggil Yesus Kyrios. Kyrios dalam perjanjian baru itu adalah terjemahan daripada YHWH dalam perjanjian lama, Yehowa. Allah Israel. Dia menyadari dia adalah Allah Israel itu. Sebab dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Tetapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Salah satu senjata iblis adalah tuduhan. Ada seorang teman saya, dia pengusaha advertisement dari Surabaya. Ketika dia ikut pertemuan dengan asosiasi, kita tahu saingan dagang luar biasa. Dia disalah-salahkan, saudaraku, dituduh oleh banyak orang. Dia dalam keadaan stres. Saudaraku, saya dengar kesaksian sebab saya melayani sampai dia bebas. Yaitu dia pulang naik kereta api. Tidak ada kereta api VIP seperti sekarang. Dia pengusaha, datangnya naik pesawat, pulangnya naik kereta api. Di kereta api dia membaca koran. Borobudur diledakkan. Salah satu tipuan iblis, kalau tadi yang berkata, kamu salah, kamu berdosa. Iblis akan memberikan pikiran begini, aku salah, aku berdosa.
Padahal itu bukan kita, tapi iblis yang taruh sini. Dan ketika kita percaya, orang ini, teman saya ini pergi ke kantor polisi di Semarang dan berkata, Pak, saya yang meledakkan Borobudur. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bunuh diri karena tuduhan daripada iblis. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. He give the second chance. Dan satu lagi dia berkata, and sin no more. Dia juga berkata pada orang buta, pasal 9, satu pasal sesudahnya. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi supaya terjadi lebih buruk padamu. Ya. Dan saudaraku, untuk bisa tidak berbuat dosa, Yesus harus membayarnya. Dia melakukan pengampunan. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu kemurahan hati Tuhan. Itu compassion daripada Tuhan. Tetapi untuk menghentikan kefasikan, mengakhiri dosa, dan memberikan kebenaran, tidak ada cara lain, harus dibayar dengan nyawa. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya 43 years ago. Saudaraku, itu juga terjadi pada yang komplit, saudaraku, yaitu lemah, tidak bisa tolong diri sendiri, durhaka, ungodly, rebel, dan juga pendosa, Barabas. Barabas digantikan tempatnya oleh Yesus. Alkitab mengatakan dia seorang pembunuh. He's a murderer and insurgent. Insurgent itu apa? Pemberontak, rebel. Bukan cuma kepada pemerintah saat itu, tapi pada orang tuanya dan semuanya. Beberapa saudara kalau jujur berkata, itu termasuk saya. Sebab Alkitab mengatakan, barang siapa melihat wanita lalu tergerak syahwatnya. Zaman sekarang kan berzina dalam hatinya, itu bergerak syahwatnya. Telah berzina dalam hatinya. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mungkin kita tidak tusuk dengan pisau, tetapi mungkin dengan jari. Kalau kita memfitnah seseorang, firman Allah berkata, iblis itu berdosa sejak mulanya. Tetapi saya ingat satu kesaksian yang mungkin menurut saya ini dramatis. Ada seorang pelaut berasal dari Lombok Tengah. Dan saudaraku, dia bekerja di sebuah kapal bersama 4 anak Indonesia yang lain dan seorang Filipino. Dan apa yang mereka lakukan adalah membunuh. Dia membunuh dari jadi yang teknisi yang mengurusi mesin kapal, sampai jurumudi, sampai wakil kapten dan kapten kapal orang Jerman 4 orang dibantai oleh Gun Supardi ini. Saudaraku, karena itu di perairan dekat dengan Miami, Florida, mereka ditangkap dan dihadapkan polisi di sana. Tetapi 4 negara menuntut Gun ini dibawa ke negara mereka. Pertama Indonesia tentu saja. Ini warga negara yang bikin malu kan, sadis. Bukan cuma itu, kapalnya ditenggelamkan saudara. Yang 4 yang lain itu terlibatnya apa? Membuka, yaitu satu valve begitu, sehingga kapal itu kemasukan air laut dan tenggelam. Membunuh dan menenggelamkan kapal. Lalu dari Jerman menuntut dia dibawa ekstradisi ke Jerman. Amerika menyediakan kursi listrik. Ya saudaraku, Indonesia regu tembak, Indonesia paling manusiawi saudaraku. Tapi ada juga Jerman, saya nggak tahu, mungkin suntik mati. Tapi kapal ini berbendera Panama. Dan hukum internasional mengatakan dia harus dibawa ke Panama dan diadili. Dia menunggu diadili saudara. Nggak diadili saudaraku, dia ditaruh ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah masih ada ternyata. Bukan penjara yang umum seperti sekarang ini, tapi masih dungeon, penjara bawah tanah. Pada waktu perayaan Paskah, kematian kebangkitan Tuhan, ya biasalah ada kebaktian. Dan aneh sekali, mestinya tidak boleh. Dia tidak boleh keluar saudaraku dari bawah tanah, melihat matahari aja nggak boleh. Oleh sipir penjara tidak tahu bagaimana orang yang sadis ini disuruh ikut kebaktian. Tapi dia tidak ngerti kan apa, dia bisa berbahasa Inggris, kan bahasa Spanish, bahasa Spanyol. Dia tidak mengerti saudara. Tapi dia cerita,
Ini namanya pilihan Tuhan. Pada akhir dari khotbah pendeta itu, dia cuma dengar nama yang disebut-sebut Yesus Kristus tuh ya. Dia mendengar seperti orang itu berbahasa Indonesia. Dia memberanikan diri untuk maju ke depan. He's the only one yang menerima altar call itu. Sebab yang lain ternyata rupanya KTP-nya Kristen dan merasa tidak perlu bertobat. Dia maju ke depan, dia terjerembab dan dia mengalami jamahan Tuhan. Hidupnya dijamah oleh Tuhan. Padahal dia pernah coba bunuh diri, gantung diri, malah dia bilang mau masuk neraka aja susah katanya. You know what, saudaraku? Mujizat selanjutnya. Saya katakan tadi grasi itu pengampunan atas hukuman mati. Kedua, grace itu adalah kemampuan, empowerment untuk melakukan firman Tuhan. Karena kematian Yesus dan kebangkitannya itu mengakhiri kefasikan, menghentikan dosa, ya, mengadakan rekonsiliasi kembali dengan Allah. Dan saudaraku, ternyata terjadi kudeta di Panama dan presiden yang pertama yang menggantikan Dr. Aristides Arroyo mengeluarkan peraturan untuk menyenangkan hati internasional. Kan biasa kan, pemerintah baru kan supaya diterima oleh masyarakat internasional. Semua tahanan di dalam penjara itu yang internasional yang sudah diadili dibebaskan pulang, tapi biaya bayar sendiri. Gun Gun Supardi belum diadili, tapi entah bagaimana tangan Tuhan membuat perbedaan. Dia, saudaraku, dia ikut dibebaskan. Lalu seperti janjinya waktu dia terjerembab di depan altar, dia menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Sekarang fotonya ganti ya. Tadinya serem saudara ya, penuh setan kan, roh jahat ya, ya jahat saudaraku. Dia cerita kalau bunuh orang tuh dia enggak merasa salah. Jenggotnya sampai sini, rambutnya sini, jadi keliling saudara. Tapi lihat sekarang, ini kesaksiannya di mungkin live channel kalau saya nggak salah ya. Bagaimana Tuhan bisa merubah seorang yang sadis, seorang yang seperti Barabas. Dia mewakili kita semua. Pertama, kita semua lemah, without strength. Yang kedua, kita ini rebel, kita ini insurgent, kita ini ungodly. Dan yang ketiga, we all sinners. Dia mewakili kita. Terimalah kasih karunia Tuhan dan mintalah Roh Kudus, roh kasih karunia membuat kita bisa hidup berkemenangan. 43 tahun yang lalu penjahat itu namanya Arifin. Aduh saudara, kasihan istri saya. Ya, istri saya menderita seperti saya pernah dengar istri saya panggil saya Hitler saudara. Ya, saya tanya kenapa dipanggil Hitler? Ya kamu diktator, kamu sangat jahat katanya. Tetapi saudara, untung istri saya itu pendoa. Ya, dia bukan gladiator saudaraku. Sekarang banyak ibu-ibu gladiator loh. Suaminya yang jadi sasaran. Saya pernah ketemu seorang suami matanya biru dikasih straight oleh istrinya. Tetapi puji nama Tuhan, here I am by His grace. Dan kekuatan kasih karunia-Nya membuat saya stood up. Tetapi dalam pelayanan saya belajar seperti Yesus. To stoop down. Kiranya itu kita belajar kehidupan Kristus. Semua pulang ke rumahnya, tetapi Kristus ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun mungkin pelayanan saudara. Atau saudara sebagai suami punya istri yang aneh. Saudara istri punya suami yang bahasa Surabaya dablek. Mungkin semua itu terjadi, tetapi Kristus adalah pembela kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan shalom dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Kristus Tuhan yang membungkukkan diri, bahkan turun sampai dunia orang mati. Karena itu Allah sangat meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di langit, termasuk yang langit tengah itu kuasa gelap, di bumi manusia, dan di bawah bumi kuasa kegelapan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati. Shalom.
Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 15 Mei 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Interkon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Tersia Cynthia Tirta Direja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSc. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Belum lama kita merayakan Paskah untuk memperingati karya penebusan Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa kita semuanya. Dengan darahnya kita dibeli dari tangan iblis dan sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Bukan hanya itu, perayaan Paskah juga identik dengan babak yang baru di dalam kehidupan umat Allah. Suatu tanda umatnya memasuki musim yang baru. Apakah kita siap memasuki musim yang baru? Apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua? Mari bergabung bersama di Call Online CK7 pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan mulai hari Minggu 15 Mei 2022, ibadah Junior Church secara onsite diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Interkon dan St. Moritz pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI PRJ Pluit pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Alam Sutra Mall pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service diadakan ibadah onsite mulai hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GBI PRJ. Syarat mengikuti ibadah onsite yaitu sudah 2 kali divaksin COVID-19, kondisi kesehatan baik, suhu tubuh normal, scan QR Peduli Lindungi dengan warna hijau, dan menggunakan masker medis. Untuk mengikuti ibadah onsite sudah tidak perlu membooking e-tiket lagi. Sehubungan dengan diadakannya ibadah onsite sekolah minggu, maka diberitahukan Reconnected Sekolah Minggu Bahasa Mandarin mulai hari Minggu 15 Mei 2022 dipindahkan dari pukul 13.30 ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Reconnected Sekolah Minggu Bahasa Indonesia mulai hari Minggu 15 Mei 2022 ditiadakan. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 11 Mei 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 16 Mei 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau sudah mengampuni dan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan kami percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan Tuhan. Akan ada Tuhan lutut yang terus bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kami akan melihat bangsa kami akan aman, bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami akan maju ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus pakai hamba-Mu semakin luar biasa Tuhan. Akan ada kepercayaan demi kepercayaan Kau berikan dalam hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga besarnya. Memberkati setiap apapun yang dilakukannya. Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan yang memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7 juga di Indonesia ya Tuhan. Tuhan akan pakai dengan dahsyat anak-anak muda yang menjaga kekudusan. Mereka tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan lahir generasi yang cinta akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mengangkat tangan kami, menyiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini,
sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya?
Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.